Berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan sebelum kau tinggalkan aku. Halo Aldi, sepupu gue yang paling ganteng. Mana aja lo, tumben banget. Barusan nelfon gue, kenapa? Gimana? Misi balas dendam lo. Ahli gizi palsunya aktingnya keren kan? Nggak gagal kayak video editan yang lo buat tentang hubungan si Bella sama si Bima. Tunggu bentar. Kok lo bisa tahu sih? Dan asal lo tahu ya, si Rian yang lo jadiin ahli gizi itu temen gue. Dia cerita semuanya sama gue. Bahkan dia nunjukin video editan lo tentang si Bella sama si Bima itu. Kok dia bisa punya video Bella sama Bima? Dari mana? Ya dari si Edo dan Jalut, orang suruhan lu itu. Dan asal lu tahu, si Bella itu mantan gue yang selalu menghindar dari gue. Oh iya? Tunggu bentar, lo kenal sama Bella? Jadi bisa nggak lo bantuin gue buat kasih pelajaran ke Bella? Pokoknya, misi balas dendam lo, gue bakal lengkapin. Lu tinggal perintah aja tuh, gue orang suruhan lu itu. Ikutin perintah. Paham? Ya udah kalau gitu, nanti gue suruh buat mereka ikutin semua perintah lo. Makasih banget lo ya. Oke sis. Oke, bye-bye. Bye. Mampus. Emang enak. Lihat aja nanti. Sama aja nih, kita dibohongin ini. Ini mau ke kantor BPP. Kita mau protes ini. Masa talas yang udah kita tanam kata ahli gizi nggak ada gizinya? Kan udah nanam banyak ini masalahnya. Aduh udah rugi nih. Ayo kita Kita konfirmasi Bu Rosa. Bu Rosa. Bu Rosa, Bu Rosa. keluar Bu Rosa. Bu Rosa. Ini pasti isu yang beredar adalah informasi palsu. Pokoknya gue akan tetap promosiin kue-kue dari talas bening buatan Teh Ocha. Tapi dia ahli gizi loh, Bel. Apa mungkin dia salah ya? Ya kali Teh Ocha sebodoh itu. Ya nggak mungkin juga lah. Pokoknya kita harus cari tahu. Dan gue nggak akan nyerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana nih Bu? Sudah nanam banyak Bu. Bapak, saya yakinnya Pak, talas bening yang ada di desa kita ini memiliki kandungan gizi yang baik. Sangat nggak mungkin kalau misalkan Kementerian Pertanian memberikan informasi yang salah kepada saya. Tapi saya juga nggak bisa ngeraguin pendapat dari ahli gizi. Bel, Cik, aku dapat info dari temen aku di desa sebelah. Tunggu. Ini ternyata udah masuk berita online juga loh ini. Rian tuh udah ditangkap polisi. Dan ternyata dia memang udah dicari-cari dari dulu karena sering nipu orang banyak. Lihat deh nih. Share linknya ke gue. Iya, bentar. Nah, udah tuh. Oke, thank you. Oleh karena itu bapak-bapak semua, saya izin pamit dari tugas saya sebagai penyuluh pertanian. Sampai saya mendapat informasi yang jelas dari Dinas Pertanian. Bu Rosa. Min, Ibu. Kenapa Min? Barusan saya dapat link berita dari Teh Bella. Jadi si Rian yang kemarin katanya ahli gizi itu, ternyata dia tuh penipu. Dia buronan polisi, Bu. Dia baru aja ketangkep di desa sebelah. Kalian bisa cek di WA grup, aku udah kirim di WA. Wah iya nih. Aduh gimana nih? Yang bener yang mana? Yang bener yang mana nih? Aduh gimana nih? Sudah nanam banyak. Aduh gimana nih Bu? Yang bener nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punten Teh Ocha ya, Teh Yoyo. Pak Kadis punten, ini saya datang ini agak tiba-tiba karena ada sesuatu yang harus saya sampaikan ya kepada para penyuluh, kepada para petani poktan, semua petani yang ada di sini. Ya. Tanggal 14 Agustus kemarin, Bapak Presiden kita Joko Widodo mendapatkan penghargaan dari lembaga internasional International Rice Research Institute IRI. Penghargaan karena Indonesia sudah berhasil membangun sistem pertanian pangan yang tangguh. Ya. Nah, kemudian juga penghargaan karena Indonesia sudah berhasil swasembada pangan, utamanya beras. 3 tahun kita tidak impor beras. Ya. 2019, 2020, 2021, bahkan 2022 pun ke depan insya Allah kita tidak impor beras. Beras kita berkecukupan. Nah, oleh karena itu, Pak Presiden dalam berbagai kesempatan, Pak Menteri Pertanian menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada para petani seluruh Indonesia, Poktan, Kapoktan, KWT, P4S, ya, termasuk petani milenial, petani andalan, atas kontribusinya yang luar biasa terhadap pencapaian Indonesia, sistem pertanian pangan yang tangguh, dan swasembada beras nasional. Tapi Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertanian juga menyampaikan kepada kita bahwa kita tidak boleh ujub, tidak boleh takabur. Artinya apa? Kita tetap waspada, tidak boleh lengah. Kenapa? Saat ini dunia tidak biasa-biasa saja. Dunia saat ini sedang mengalami krisis pangan global. Artinya dunia sedang mengalami kekurangan pangan. Bahkan ada beberapa di antaranya saudara kita yang kelaparan, bahkan stunting, artinya kekurangan gizi. Nah, Bapak semua, ya, krisis pangan global itu sudah mulai mengincar kita. Jadi kita ini dikepung oleh krisis pangan sekarang ini. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, krisis pangan. Oleh karena itu kita perlu waspada. Kita perlu hati-hati dan tetap siaga untuk genjot terus pangan kita. Nah, Bu sekalian, Pak Menteri Pertanian juga menyampaikan kepada kita semua bahwa krisis pangan global itu wajib, harus, kudu kita antisipasi. Kenapa? Kalau kita kena krisis pangan, luar biasa ongkosnya itu. Ya, krisis pangan biasa diikuti dengan krisis moneter, seperti inflasi yang tidak terkendali. Berbagai negara di dunia ini, ya sebut saja Turki sudah 70%, Argentina sudah 60%, negara-negara Eropa pun banyak yang 20%. Termasuk Amerika, dedengkotnya pertumbuhan ekonomi dunia saat ini di atas 5%. Kita masih 4% terkendali. Kenapa? Karena tadi kita swasembada beras. Aman kita. Ya, hanya kita harus hati-hati. Apalagi kalau krisis pangan itu dibiarkan, setelah krisis moneter, itu biasa terjadi krisis sosial, krisis ekonomi, krisis pertahanan dan keamanan. Akhirnya krisis kepercayaan masyarakat kepada para pemimpinnya, rejim jatuh. Ongkosnya luar biasa. Jadi sekali lagi kita mesti waspada, kita mesti antisipasi itu krisis pangan global. Bagaimana cara mengantisipasinya? Ada 3 jurus. Yang pertama, kita mesti kendalikan inflasi kita, terutama komoditas pangan yang suka ya, meningkatkan inflasi. Misalnya cabai, kemudian juga termasuk bawang merah, bawang putih, kemarin juga daging sapi juga. Oleh karena itu,
untuk komoditas yang barusan saya sebut itu, mulai dari produksinya, pasokannya, distribusinya, termasuk konsumsinya harus dikendalikan agar tidak menimbulkan inflasi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi krisis pangan global itu adalah kita mesti genjot pangan lokal kita. Sekali lagi, kita genjot pangan lokal kita. Bukan hanya produksinya, tetapi juga kita genjot olahannya. Kita genjot konsumsinya. Kita genjot juga pemasaran. Jadi saudara-saudaraku, ingin saya sampaikan dari Bapak Presiden, dari Bapak Menteri. Sesungguhnya yang akan menyelamatkan kita dari krisis pangan global itu adalah pangan lokal. Camkan itu. Indonesia pangan lokalnya luar biasa. Ada singkong, ada sagu, ada ubi-ubian, ya, termasuk talas. Talas beneng, talas besar, dan koneng. Koneng itu bahasa Sunda. Artinya kuning. Itu memiliki potensi yang luar biasa ya, untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Sekali lagi, kita harus substitusi, kita harus ganti itu pangan impor dengan pangan lokal kita. Ganti itu gandum tuh dengan singkong, dengan sagu, dengan ubi-ubian, dengan talas beneng. Begitu. Kenapa saya menyebut talas beneng? Talas beneng itu potensi produksinya di tempat ini luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi potensi peningkatan produktivitas talas beneng terutama di Banten ini luar biasa. Itu peluang yang harus kita kejar. Kemudian yang kedua, ternyata talas beneng itu memiliki kualitas gizi yang excellent. Yang hebat itu. Begitu ya, Teh Ocha. Di situ tentu ada karbohidrat, ada serat, ada juga proteinnya. Bahkan kalau untuk ibu-ibu terutama yang masih muda ya, itu di situ ada vitamin E, ada mineralnya seperti kalium, seperti kalsium dan zat besi. Itu gizi yang luar biasa untuk tubuh kita. Artinya potensi produksi dan gizi dari talas beneng ini luar biasa. Bahkan jangan hanya selesai sampai produksi. Yang harus kita lakukan adalah kita genjot olahannya. Jadi saya sangat apresiasi ini Teh Ocha luar biasa ya. Ini penyuluh pertanian lapang kita di tempat ini bukan hanya produktivitas talas beneng yang dia genjot, tapi juga olahannya. Saya sudah pernah nyoba, terima kasih Teh Ocha. Itu olahannya itu kan ada keripik tuh, kemudian juga ada seperti mie, kemudian juga ada seperti beras begitu. Tapi bahan bakunya semua dari talas beneng. Itu rasanya enak, kemasannya luar biasa. Itu dilakukan bersama-sama dengan kaum. Luar biasa. Jadi talas beneng itu solusi terhadap krisis pangan global kita. Biarin yang namanya gandum harganya naik, biarin. Nggak usah kita makan. Kita makan talas beneng saja. Tentu yang sudah diolah. Jadi kita tingkatkan konsumsi pangan lokal kita setelah kita olah menjadi enak. Seperti talas beneng itu. Ya, setelah kita kemas menjadi menarik begitu. Tentu setelah kita tingkatkan konsumsi domestik ya, tentu kita genjot juga pemasaran. Ingat, sekarang harga pangan di pasar dunia itu sedang melejit. Kenapa? Karena memang langka. Gara-gara ada dampak COVID-19. Ada juga fenomena climate change. Ada fenomena perang Rusia dan Ukraina. Apalagi kita juga sekarang sedang kena ya, wabah PMK, penyakit mulut dan kuku. Itu semua yang meluluh lantakan perekonomian kita, perekonomian dunia. Bahkan meluluh lantakan seluruh sendi kehidupan kita. Itu yang menyebabkan krisis pangan global.
Solusinya pangan lokal. Banten solusinya adalah talas bening. Ayo kita pecot produksi talas bening. Di Banten ini dibiarkan saja talas bening tumbuh bagus. Apalagi ya Teh Ocha, kalau kita rawat, kita kasih pupuk kandang, kita kasih kompos, kita kasih mikroorganisme lokal, kita rawat baik-baik, dibikin guludan yang bagus, biar aerasinya bagus. Itu pasti produktivitasnya meningkat. Dan bukan hanya produktivitas, kualitasnya juga. Nanti kadar patinya itu, ya, Teh Yoyo, Teh Ocha, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu semua, ya, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, kita sekarang dikepung oleh krisis pangan global. Kita mesti antisipasi. Antisipasinya dengan apa? Pangan lokal. Itu yang ingin saya sampaikan, Bos sekalian, kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih penyuruh ya, Teh Ocha, Teh Yoyo, terima kasih, ya, Pak Kadis, dan Bapak Ibu semua. Saya sudah sampaikan pesan dari Bapak Presiden, dari Bapak Menteri Pertanian untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gila sih ini. Ternyata si Rian penipu parah. Udah keluar masuk penjara lagi. Kasusnya banyak banget dong. Tuh. Bentar. Kok ada foto sama Aldi sih? Jangan-jangan mereka temenan. Siapa nih? Maaf ya Bel. Lah, kok nama aku sih? Maaf ya Bel, gua tahu nomor baru. Gue tahu semuanya tentang lo, tentang Cika, tentang Rosa, bahkan tentang cara lo ngajarin si Bima buat ngungkapin perasaannya ke Rosa. Bahkan sekarang gue tahu kalau lo lagi tinggal di rumah Bima. Maaf ya Bel, gue akan selalu ada di dekat lo. Hah? Cika! Cika buruan ke sini, Cika! Berisik banget lu. Apaan sih lu? Lu harus ingat nih, apa yang kita dengar dan kita lihat hari ini, kita harus laporkan ke bos. Iya Dok, tapi Dok, ngintipin Bella itu tugas terindah Dok yang gue dapetin Dok. Nah. Tapi kita harus update ini. Lu harus ingat tuh, mau desainnya jangan berisik. Ya udah lu laporan aja, gue ngintipin Bella. Ntar abis ngintip gue lapor ke lu update ke bos. Geser. Lu, geser. Gila nih orang, udah langsung blok dah, jangan lama-lama, langsung blok cepetan. Lama sih pergerakannya. Udah. Cek dan tuh kan, udah cepetan, ditolak panggilan terus diblok. Lelet. Cuman. Iya. Jangan diangkat Cika. Tolong please jangan diangkat. Nomornya aja beda tuh, providernya aja beda. Aman. Cika tapi kan lo gak kenal baik sama Aldi. Dia tuh suka nekat loh. Nih, biar lo gak panoan, gue loudspeaker, oke? Lagian mana mungkin sih Aldi tahu nomor gue? Halo, selamat malam. Halo Cika. Ini salah satu nomor gua dari sekian banyak nomor yang gua punya. Dan asal lo tahu, gua selalu berada dekat dengan Bella. Bahkan, gua denger banget saat lo minta Bella blok nomor gua. Jangan kaget
kalau gue tahu nomor lu juga. Gue tahu semua nomor orang-orang di sekitar Bella. Nomor Rosa, nomor Bima, bahkan gue tahu lo loudspeaker panggilan ini kan. Dan asal kalian tahu ya, gue berada di sekitar kalian. Gue bisa aja sekarang berada tepat di tengah-tengah kalian, meski kalian kunci rapat-rapat rumah tinggal kalian. Paham? Halo? Halo? Apa kalian siap kalau gue tiba-tiba berada di kamar di antara kalian? Hah? Berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan sebelum kau tinggalkan.